Nah, itu harapan saya secara pribadi dan uh, titipan dari Prodi untuk segera melakukan penyusunan proposal. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf karena pertemuannya ini di hari Minggu, karena saya juga Bapak Ibu juga mungkin ada beberapa yang libur dan saya juga sedang di rumah sedang santai. Mohon maaf kalau misalkan ada suara anak kecil karena sedang di teras. Sinyalnya juga kalau misalkan di dalam juga kurang baik. Nah, keluar lagi Bu Uci. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal adalah pertama, saya share aja, share screen. Nah, contoh proposal sudah saya share ke Bu Uci, tinggal Bapak Ibu minta ke Bu Uci untuk di-share. Nah, hal yang pertama adalah Bapak Ibu dalam menyusun proposal skripsi adalah pasti tentu ada yang namanya tema atau judul skripsi. Nah, di sini disesuaikan dengan bidang minat Bapak Ibu sekalian. Kalau di Akademik Hikmi ada 3 bidang minat. Pertama adalah rekayasa perangkat lunak, lebih ke pemrograman atau misalkan membuat software. Terus kemudian ada jaringan komputer, membidangi jaringan network dan sebagainya. Terus kemudian ada multimedia. Ada tiga bidang minat yang judulnya nanti bisa diajukan dalam proposal skripsi. Nah, dalam mengajukan proposal skripsi pertama yaitu pasti ada yang namanya problem atau masalah. Nah, silakan Bapak Ibu disesuaikan. Saya harapkan adalah judulnya yang disesuaikan dengan bidang minat pertama. Terus kedua, problem, pasti ada problem statement-nya atau problem masalahnya. Nah, dari situ itu bisa diajukan sebagai judul skripsi atau tema skripsi. Nah, terus kemudian Bapak Ibu silakan menyusun judul proposal. Oke, lanjut lagi. Bapak Ibu silakan diwajibkan menyusun judul proposal dulu, judul dulu atau tema dulu. Silakan konsultasikan ke saya biar saya akan merevisi judulnya dimodif sesuai dengan apa namanya temanya itu. Yang kemarin Bu Uci sudah mengirim, tapi mohon maaf Bu, belum saya respon pada waktu itu sedang ada kegiatan akreditasi di program studi KA, jadi slow respon semua, saya juga pribadi saya slow respon. Nah, insya Allah minggu-minggu ini dan seterusnya kita akan mendampingi Bapak Ibu untuk sampai menjadi proposal skripsi. Nah, dalam menyusun proposal skripsi, perhatikan ini secara pribadi ya, bukan secara prodi atau misalnya secara institusi. Pertama Bapak Ibu memiliki keluarga, terus kemudian sudah bekerja. Nah, artinya judul proposal skripsi cari yang mudah tapi yang kira-kira mengena ke temanya atau ada unsur tema skripsinya tapi bisa mudah untuk Bapak Ibu handle. Jangan sampai kejadian-kejadian sebelumnya di studi lanjut itu adalah terpaksa harus mengikuti perpanjangan semester atau tidak tepat waktu. Nah, kenapa? Karena mengambil tema atau judul skripsinya yang bobotnya juga lumayan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi mengambil judul proposal skripsi itu trik dan striknya adalah cari masalah di sekitar kita atau di sekitar pekerjaan kita yang sekiranya dapat dijadikan sebuah skripsi atau judul proposal skripsi atau temanya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pertama menyusun judul tema skripsinya. Nah, di sini saya contohkan proposal skripsinya adalah analis klaster hasil proses pembelajaran pada mata pelajaran di SMK menggunakan teknik machine learning dengan metode K-means.
Nah, artinya ini contoh yang paling sederhana. Nah, yang perhatikan seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu di bidang RPL atau multimedia atau misalkan jaringan, itu boleh sah-sah saja. Tapi perhatikan Bapak Ibu, mayoritas di sini studi lanjut adalah pertama punya keluarga, kedua adalah sudah bekerja. Artinya dengan pola seperti ini, kalau misalkan ngambil tema yang berat akan membebankan waktu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini contoh yang saya contohkan di analis cluster ini menggunakan tools rapid miner dan dia tidak ngoding, artinya menganalisa saja. Tetapi dia datanya emang harus ada sesuai real dengan sesuai problemnya. Kalau di sini tentang mata pelajaran, berarti dia harus mengambil dari data dari sebuah pelajaran di SMK. Nah, dari sinilah Bapak Ibu bisa menganalisa dengan rapid manner. Artinya rapid manner kita ketahui bahwa hanya drag and drop dan menganalisa sebuah data. Artinya tidak ngoding dan segala macam. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Nah, jika menggunakan multimedia, Bapak Ibu suka multimedia tidak masalah, silakan. Tetapi pertimbangkan untuk bimbingan, terus kemudian membuat code, animasi dan sebagainya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya di jaringan. Nah, di jaringan juga kalau Bapak Ibu minat di jaringan, boleh sah-sah saja, banyak di jaringan juga. Silakan didesain juga bisa. Nah, itu yang perlu saya paparkan di sini. Saya ngobrol secara pengalaman di studi lanjut, itu artinya ada beberapa studi lanjut juga mengambil program, tetapi ya ada yang tidak tepat waktu, jadi itu yang bisa dipertimbangkan. Nah, ini contohnya berarti analis cluster hasil proses pembelajaran pada mata pelajaran di SMK menggunakan teknik machine learning. Nah, tools yang digunakan dia adalah rapid miner. Nah, data yang digunakan adalah data mata pelajaran di SMK. Nah, di SMK ini sangat banyak, SMK kelas 1, 2, dan 3. Nanti akan secara detail akan di batasan masalah, nanti dibatasi apakah yang diambil datanya SMK kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau hanya kelas beberapa kelas. Nah, itu yang perlu diperhatikan kepada teman-teman semua. Nah, tugasnya adalah hari ini Bapak Ibu silakan japri ke saya mengajukan judul proposal atau skripsinya. Silakan disesuai bidang minat, nanti saya modif. Bu Uci, mohon maaf, ulang lagi judulnya, mulai lagi dari hari ini. Kita akan ya siap Pak, siap. nge-review. Nah, kita akan nanti silakan Bapak Ibu juga menyusun proposal skripsinya. Kalau misalkan judulnya sudah oke, disusunlah langsung, ditulis gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian pada hari ini juga saya akan membahas tentang abstrak. Nah, kalau misalkan nama itu kan bisa diganti lah, ini mah nggak usah dijelasin ya, jadi tinggal disesuaikan saja. Ini contoh bimbingan saya waktu yang sekarang, yang nanti Bapak Ibu akan lulus juga bareng dengan ini. Jadi ini contoh yang sudah jadi di angkatan 2016. Jadi tinggal disesuaikan saja, nanti ini tanggal 2-nya tahunnya adalah 2020. Judul. Nah, ini pembukaan pengesahan bisa disesuaikan saja, kita ke abstrak. Nah, setelah judul nanti akan turun ke abstrak. Abstrak. Nah, saya cari abstrak dulu. Nah, sebelum ke abstrak, nah ini kelihatan ya. Sebelum ke abstrak, Bapak Ibu, kalau misalkan ada kesulitan untuk menyusun judul, Bapak Ibu bisa cari jurnal atau jurnal yang relevan dengan penelitian kita. Misalkan saya akan ke data mining atau multimedia misalkan. Misalkan saya akan membuat animasi untuk promosi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk menulis judul skripsi, kira-kira Bapak Ibu keinginan judulnya apa? Misalkan tentang
multimedia atau animasi tentang apa namanya, tentang promosi. Nah, searching di Google Scholar, cari kata kuncinya ada multimedia atau animasi dan promosi. Nanti akan muncul penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian dosen atau penelitian mahasiswa atau dari S2, itu akan publish semua di situ. Nah, kita bisa memodif penelitian-penelitian mereka yang sekiranya relevan dengan judul kita. Yang tidak boleh itu mirip plek sama itu yang tidak boleh. Tapi kita mengacu itu boleh. Artinya kalau misalkan kalau mirip nggak boleh, kenapa? Karena plagiat. Kalau kita modif sedikit, terus kemudian toolsnya bisa dimodif, terus tujuan kita dimodif, ya itu bisa. Tapi itu dasar kita sebagai acuan kita, oh iya ada penelitian yang sudah dilakukan. Nah, itu bisa sebagai referensi Bapak Ibu. Nah, itu juga akan dijadikan nanti di landasan teori atau sebagai acuan kita bahwa penelitian ini emang sudah pernah dilakukan. Jadi kita bisa boleh melanjutkan karena emang sudah ada yang pernah melakukan penelitian. Tapi secara objek penelitian itu kan berbeda. Penelitian yang sudah publish di Google Scholar itu mungkin di Jakarta, Bandung, atau di mana. Nah, kita akan melakukan penelitian di Bapak Ibu tempat bekerja atau di mana saja. Nah, dari judul Bapak Ibu bisa menyusun abstrak. Nah, di abstrak itu ada 3 poin. Ada pertama, saya di sini ketidakmampuan. Nah, saya konsepnya segini aja. Ada 3 poin abstrak itu. Pertama, paragraf pertama saya tulis di sini membahas permasalahan. Paragraf kedua membahas metode. Terus paragraf ketiga membahas harapan hasil. Nah, dari judul maka akan turun menjadi abstrak terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan judul itu kan pasti ada yang namanya masalah atau problem. Nah, dari situ Bapak Ibu silakan uraikan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu angkat. Artinya ketika ngambil judul itu pasti nggak mungkin kan nggak ada sebuah problem atau nggak ada sebuah masalah. Yang namanya penelitian itu kan kita akan teliti kalau misalkan ada masalah. Kalau tidak ada masalah nggak mungkin kan kita teliti gitu. Artinya silakan Bapak Ibu uraikan di sini, uraikan permasalahan yang diungkap, yang ada di tempat penelitian. Nah, uraikan. Nah, di sini uraikan sebagus mungkin dengan kata-kata Bapak Ibu. Nah, terus kemudian, tambahan lagi, penelitian ini harus ada di tempat penelitiannya. Artinya judulnya kalau kita nggak melakukan penelitian, kita misalkan judulnya masih hambar atau misalkan abstrak, tidak ada tujuan sama sekali atau tidak ada tempat penelitian, itu diragukan. Jadi nama penelitian itu ada tempatnya, misalkan di wilayah Cirebon. Nah, saya akan mungkin data keluarga miskin, karena sekarang kan terdampak COVID. Jadi hal-hal, ya saran saya sih berkaitan dengan COVID itu, ya biasanya langsung ACC. Nah, seperti itu. Karena yang lagi booming adalah kan pasti COVID. Nah, salah satu contohnya apa? Misalkan dampak ekonomi atau dampak promosi menurun ketika wabah COVID ini berjalan. Atau misalkan wabah COVID ini sedang melanda. Terus kemudian dari multimedia. Tapi kalau misalkan dari sisi jaringan internet, dengan adanya wabah COVID ini, beberapa sekolahan atau beberapa
perusahaan, misalkan di bidang provider internet mengalami penaikan. Nah, itu bisa diteliti, bisa. Itu akan meningkatkan sebuah income. Tetapi dari sisi jaringannya, internet tidak terjangkau di semua desa. Nah, itu kan permasalahan. Tidak semua desa, misalkan saya dari asalnya dari Indramayu. Nah, ketika saya pulang ke rumah, saya pakai Indosat, di rumah itu tidak ada sinyal. Nah, itu bisa dilakukan sebuah penelitian. Nah, kenapa di ini segala macam bisa? Itu di jaringan. Terus kalau misalkan di RPL, nah bagaimana sistem pembelajaran e-learning kan? Kalau kita kan e-learning sekarang ini e-learning. Bagaimana sekolah-sekolah menerapkan sebuah e-learning yang baik gitu. Artinya pertama di sekolah-sekolah atau di SMK itu kan mengalami permasalahan karena mulai dari Maret 2020 mereka tidak melakukan pembelajaran di kelas, sama seperti teman-teman mulai blended learning tapi Zoom. Nah, kalau di kampus kan sudah ada toolsnya. Bagaimana ketika di sekolahan? Nah, itu kan sebuah permasalahan yang jelas. Nah, ini bisa dilakukan penelitian, bisa. Teman-teman bisa membangun sebuah learning management system di sekolah-sekolah yang memang belum ada. Boleh ya, boleh, sangat diperbolehkan. Itu kalau misalkan teman-temannya bisa survive di situ. Kalau misalnya di bidang programmer ya silakan dibuat. Nah, banyak yang lain seperti tadi judul yang ini contohnya punya Mbak Liana, dia adalah menganalisa sebuah mata pelajaran karena tingkat prestasinya sangat rendah. Nah, pada mata pelajaran apa? Nah, nanti akan dibahas di abstrak ini, Jadi difokuskan nanti masalahnya adalah dia tentang mata kuliah matematika. Kenapa dia menurun? Nah, apakah pembelajarannya sangat mudah dipahami atau pembelajarannya sangat sulit? Atau misalkan gurunya juga killer kan, itu kan sangat berpengaruh. Nah, itu masalah-masalah di seluruh bidang minat. Nah, dari situlah bisa Bapak Ibu pasti yang namanya problem pasti ada. Nanti itu bisa diangkat. Nah, sekali lagi untuk menentukan judul itu bisa menggunakan referensi dari jurnal. Nah, itu boleh, tapi jangan sampai mirip gitu. Itu yang tidak diperbolehkan menduplikat, tapi kita mengadopsi itu boleh sebagai landasan. Nah, dari beberapa permasalahan tadi, maka turunlah di sini paragraf kedua membahas sebuah metode. Nah, di sini uraikan metode untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, nah dari paragraf 2 ini, Bapak Ibu bisa bercerita. Oh, misalkan di sekolah ini atau di SMK, di sekolah manapun, ternyata dengan wabahnya COVID ini, mereka kesulitan untuk misalkan melakukan pembelajaran. Nah, misalkan saya contohkan yang RPL, yang minatnya di RPL. Wah, berarti saya akan membangun sebuah learning management system, learning LMS, learning management system. Itu metodenya. Berarti saya akan membangun sebuah manajemen system yang bisa dapat diakses oleh kedua user, misalkan dari sisi guru dan dari sisi siswa. Itu bisa digunakan. Nah, terus kemudian bagaimana tentang teman-teman multimedia? Bisa nggak untuk membantu para guru yang di wilayah-wilayah dalam mengakses sebuah pembelajaran? Misalkan di SD, saya berpikiran di SD. SD itu kalau SD di kota ya saya wajar ya bisa survive. Tapi kalau misalkan SD di desa-desa, karena kebetulan orang tua saya juga guru di SD. Nah, banyak mengeluhkan pertama jaringannya yang sulit untuk membuat jaringan internet, harus tethering kan, tapi kalau tethering kan nggak stabil sinyal. Tapi kalau jaringan WiFi-nya saja sulit untuk masuk. Sudah diusahakan, saya juga sudah membantu, tapi dari pihak providernya dengan alasan tidak ada infrastruktur atau jaringan. Nah, itu. Nah, terus kemudian permasalahannya gini, sekarang udah tahun ajaran baru, tapi untuk kelas
satu itu kan mulai belajar tentang menulis, membaca, kelas 2 membaca, terus berhitung. Nah, itu teman-teman yang bidang minatnya multimedia bisa menggunakan sebuah tools animasi untuk membangun bagaimana cara belajar berhitung secara baik untuk teman-teman di SD atau teman apa untuk guru-guru kita untuk mengajarkan di situ. Nah, itu bisa dilakukan sebuah penelitian. Jadi bisa membantu bagaimana kita belajar berhitung untuk kelas 2, kelas 3. Kalau nggak salah ya kelas 2 atau kelas 3 karena saya juga nggak ini. Berhitung tuh ya sekitar kelas 2 atau kelas 3. Berhitung, terus kemudian bisa mengenalkan huruf hijaiyah, terus bisa membaca atau mengenalkan huruf-huruf A, B, sampai Z, bisa mengenalkan angka dalam bentuk multimedia, bisa silakan teman-teman untuk yang minatnya multimedia. Nah, itu tools metode-metodenya dengan membangun sebuah animasi menggunakan apa, terusnya kan biasanya ada ADDA dan segala macam di multimedia. Tapi kalau di RPL biasa SDLC. Terus kemudian bagaimana kalau teman-teman jaringan yang minatnya jaringan? Kalau minat jaringan bisa membangun sebuah internet, misalkan di desa kita misalkan ada yang banyak anak-anaknya, tetapi ketika mengerjakan mengerjakan tugas dari guru-gurunya itu kan bingung mau kemana. Dan kalau tidak salah itu saya dapat selembaran promosi, yaitu ada bantuan dari Telkomsel gitu. Saya nyebutkan provider karena saya di grup bapak-bapak ada yang menyebarkan internet untuk masjid. Nah, itu teman-teman bisa diperbantukan di situ. Nah, itu sebuah penelitian dan bisa membangun internet untuk anak-anak. Itu bisa melakukan penelitian. Nah, setelah ada masalah, terus kemudian dipecahkan dengan metode A, B, dan C, maka akan membuahkan sebuah hasil kan itu kan. Jadi kalau ada masalah misalkan tadi di anak-anak yang kurang senang di pembelajarannya, bisa menggunakan animasi ini, diharapkan mereka senang dengan animasi-animasi. Toh yang sekarang kan nggak mungkin anak SD nggak kenal dengan handphone gitu. Orang ponakan saya aja udah handphonean terus, udah YouTubean terus. Artinya dengan animasi tersebut bisa bisa mengena ke anak-anak SD atau SMP atau dan sebagainya, bisa disesuaikan. Nah, dari masalah kemudian ada metode cara menyelesaikan masalah ini dituangkan dalam metode. Nah, dijelasin metodenya apa, terus kemudian pasti kan namanya hasil. Harapannya apa? Nah, ini saya contohkan tadi ketika LMS, halnya di RPL itu Learning Management System, harapannya apa hasilnya? Hasil yang diharapkan, ingat teman-teman, kalau di proposal itu, abstrak itu bab 3, paragraf 3 atau poin 3-nya masih bersifat harapan, karena proposal kan belum melakukan sebuah penelitian. Kalau misalkan teman-teman sudah menghasilkan penelitian, maka harapannya dihapus menjadi hasil. Karena kan sudah melakukan, tapi ini kan masih proposal. Yang proposal kan kita belum melakukan, jadi pra penelitian. Jadi kalau misalkan belum melakukan penelitian, berarti kita hanya bisa berucap, oh ini harapan kita setelah ada masalah, ada metode, baru harapan kita apa. Nah, ketika teman-teman membangun sebuah LMS, harapannya adalah ada interaksi dari guru dan siswa berinteraksi tentang pembelajaran di learning. Si guru itu bisa mengupload materi dan videonya, pembelajaran interaktifnya, terus kemudian dari sisi user siswanya bisa mendengar, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu kan sebuah harapan. Tapi teman-teman misalkan di animasi, harapannya apa? Harapannya adalah dapat bisa dipahami secara baik sesuai dengan keinginan dari si siswa atau calon pendidiknya, dan guru juga mudah untuk dipahami. Nah, terus kemudian dari jaringan internet dapat bisa membantu keluarga-keluarga yang tidak memiliki jaringan WiFi. Nah, bisa memanfaatkan promo dari Telkomsel tersebut, bisa di teman-teman tinggal
mengajukan ke Telkom, oh ini ada desa di tetangga saya, desanya ada yang kurang, atau desa saya juga nggak ada wifi-nya misalkan, bisa dibangunkan. Nah itu sebuah penelitian juga bisa dilakukan oleh, harapannya dengan ada wifi itu apa namanya, anak-anak sekolah SD sampai SMA bisa mengerjakan soal di sini. Toh yang saya dengar ketika saya pulang ke Indramayu, tugasnya minta ampun banyaknya katanya. Belum lagi yang namanya di desa itu kan HP itu ya mungkin bagi yang mampu bisa beli yang bagus. Tapi kalau misalkan orang yang biasa, orang yang pas buat makan itu kan handphone itu barang yang langka, apalagi WiFi. Orang tuanya aja, handphone aja tidak sebagus yang sekarang, tapi apalagi WiFi juga nggak mengerti. Nah itu bisa diperbantukan di situ untuk melakukan sebuah penelitian bisa dengan kerjasama atau bisa mengajukan proposal ke Telkom bangunkan. Nah itu penelitian teman-teman bisa sangat bisa. Nah jadi di sini saya menulis uraikan harapan hasil dari masalah dan penyelesaiannya. Nah, uraikan harapan hasil masalah dan penyelesaiannya. Penyelesaian itu kan metode dalam kurung metodenya. Metodenya menggunakan apa? Nah, untuk hari ini kita membahas judul sama abstrak, tetapi Bapak Ibu silakan mulai nanti saya tutup, mulai mencari judul, terus kemudian judul boleh di japri ke saya, pasti tahu ya WhatsApp-nya apa. Nah, silakan japri aja ke WhatsApp. Nah, nanti setelah itu, kalau misalkan sudah oke, lanjut ke abstrak. Lanjut ke abstrak, Bapak Ibu tulis saja di satu lembar Word abstraknya, terus kemudian kirim ke saya melalui WhatsApp Bapak. Nah, itu harapan saya. Mulai dari abstrak, nanti terus kemudian pertemuan selanjutnya saya akan membahas di latar belakang. Nanti ada latar belakang di sini, bagaimana menyusun sebuah latar belakang. Nah, ini contoh dari teman-teman latar belakang, ini bentuk pertemuan selanjutnya. Nah, di rumusan masalah, ada batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, itu akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Nah, saya tidak akan membuat video karena lebih baik interaktif. Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Tapi kalau video kan hanya didengarkan dan bingung mau ngapain. Nah, jika ada pertanyaan, mangga silakan. Nah, sebelum masuk ke waktu maghrib. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman kira-kira ada waktu luang kapan. Gitu. Oke, silakan Bu Ci mungkin diwakili. Kira-kira kapan untuk pertemuan selanjutnya di hari apa? Karena saya spontan saja, tidak, karena kan COVID seperti ini kan banyak WFA, terus kemudian saya juga kampus juga bisa interaktif langsung. Nah, itu harapannya nanti ketika selesai ini, Bapak Ibu tinggal melanjutkan skripsi. Nah, perlu diketahui juga, proposal ini adalah kerangka penelitian. Nanti ketika Bapak Ibu sudah melanjutkan ke skripsi, itu bisa bab 1, bab 2, dan bab 3 itu sudah selesai secara garis besar. Tinggal Bapak Ibu membangun sebuah hasilnya. Nanti tinggal bab 4 itu sudah selesai. Jadi tidak mengulang dari awal lagi. Seperti itu. Maka yang ingin ditanyakan atau di-share diskusi, saya ngambil screen dulu ya untuk absen kita hari ini. Sambil menunggu barangkali ada yang ditanyakan. Silakan Mbak Uci mungkin. Uci. Iya Pak. Ya, Pak siapa ini? Abdul Aziz. Pak. Iya. Gimana? Waktu Pak. Kalau saya sih untuk harinya ya Pak, itu kapan saja insya Allah bisa. Cuma untuk jamnya ini Pak. Nah, mungkin nanti saya mulai jam 7 ya kalau misalkan Bapak Ibu masih kerja. Jam 7 ya, karena tapi ya mohon maaf, pasti paling aksesnya dari rumah kayak gini gitu. Artinya nggak di kampus, kalau di kampus kan masih bisa jam 4 atau jam 5 masih di kampus. Tapi kalau maghrib kan kita pulang.
karena nggak ada Iya. kelas. Nah, mungkin bisa saya live juga seperti ini mungkin ya jam 7. Tadinya saya jam 7, cuman ada pertemuan RT habis maghribnya habis sisanya, jadi ya lebih baik saya jam 5 Jadi ini Pak gitu. RW-nya ini. Bukan. Oh, bukan. Bendahara saya, bendahara Oh, RT. Jadi ada pertemuan. Nah, gitu. Jadi biasalah bapak-bapak kompleks. iya Pak. Iya Pak, kalau bisa ya kalau saya sih jam 7 aja Pak. Cuma nggak tahu nanti teman-teman gimana. Oke. Iya, nggak apa-apa, Pak. Jam 7 juga. Nah, ini untuk harinya gimana? Harinya hari apa? Kalau untuk hari mangga teman-teman, kalau saya sih kapan aja lah hari sih. Yang penting jamnya itu. Jam 7 ya? Oke. Baik, nanti. Ayo yang lain harinya. Itu Harinya, satu minggu berapa pertemuan nih Pak? kalau ini 1, kalau minggu depan kita rencana 2. Antara Selasa sama Jumat tadi rencana. Karena Bapak Ibu kan sekarang nyusun, habis nyusun nanti saya review, nanti ketemu lagi saya review tambahan dan saya ngisi materi seperti itu. Nah, gitu. Jadi harapannya bisa ada TikTok, ada langsung gitu. Jadi kalau misalkan di Indikos itu kan rasanya hanya saya saja menyampaikan, tapi kalau mata kuliah ini kan memang diharapkannya adalah proposal luarannya. Jadi UASnya nanti ngumpulin proposal saja. Seperti itu. Nah, proposal sudah jadi nanti dikumpulkan, terus bisa melanjutkan skripsi. Dan judul-judul juga sudah nanti saya ACC jadi langsung bisa dilanjutkan untuk skripsi. Gitu. Kira-kira ada bidang minat apa aja nih Pak Abdul Aziz? Kira-kira tentang apa? Jaringan, multimedia, atau Kalau ya nanti biar enak Pak yang sedang berjalan tuh ya paling yang tadi e-learning itu. yang e-learning? Ya boleh di RPL. Nanti saran saya untuk judul bisa Bapak searching di Google Scholar. Artinya kalau misalnya ada, biasa kan namanya orang-orang teknik itu kesulitan dalam menyusun kata-kata. Nah, biasanya ya saya sarankan daripada sulitan ya, kalau misalkan nih, saya secara pribadi ya, secara cepatnya, saya juga akan melakukan penelitian juga. Nah, kalau misalkan kata-katanya sulit, judulnya saya ngambil beberapa jurnal nih. Jurnal saya ngambil 5, kadang banyak. Kalau dosen banyak ambil jurnalnya. Nah, latihannya saya dulu Indonesia dulu, karena sekarang sudah naik lagi, jadi harus berbahasa Inggris. Jadi ya naik ganti lagi. Tapi sekarang saran kepada teman-teman, kalau misalkan kesulitan menyusun judul, kata-kata judul, silakan searching Google aja, Google Scholar, yang kira-kira saya menggunakan LMS atau pembelajaran LMS itu. Nah, nanti akan muncul, oh kata-katanya ini. Kalau kita mirip dengan hampir sama rule-nya atau alurnya, silakan diambil, terus kemudian modifikasi. Gabungkan dengan kata-kata 5 dari jurnal tersebut. Nah, itu bisa diperbolehkan. Jadi kan bisa, oh ya kita dapat tambahan kata-kata, oh ya tujuannya kayak gini. Tapi nanti jangan mirip, saya jangan mirip, nanti duplikat. Ya berarti kalau nggak boleh mirip ya harus combine itu ya Pak ya? Iya, makanya kan ada ngambil beberapa jurnal itu, jadi combine itu boleh. Karena kalau mirip nanti duplikat, nggak boleh, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misal kita tiru terus kemudian modif, itu boleh. Nah, jurnal-jurnal itu teman-teman nanti disimpan, nanti akan muncul di latar belakang, itu diambil. Nah, untuk pengambilan jurnal ini, teman-teman jangan mengambil terlalu jauh publish-nya. Nah, di situ kan ada tahun publish 2020, 2019, 2018, 2017. Nah, itu saya sarankan 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir berarti 3 tahun belakang, 2020, 2017 lah. Nah, kenapa saya flashback ke belakangnya atau jurnal belakangnya 3 tahun?
untuk perkembangan IT itu sangat cepat, Bapak Ibu sekalian. Karena peneliti-peneliti IT itu ketika ada sekarang COVID, LMS naik semua. Wah, penelitian LMS segala macam, mulai sinkronus, asinkronus, terus kemudian YouTube diteliti, dan segala itu penelitian itu continue dengan wabah COVID itu. COVID udah banyak, COVID berdampak pada internet dan segala udah keluar semua. Makanya tadi silakan kalau misalkan ada kesulitan untuk menentukan judul, ambil aja jurnal-jurnal, terus kita combine modif dan segala macam. Nah, itu bisa itu bisa diizinkan. Tapi kalau mirip itu yang tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Gitu. Oke, ada yang lain? Kita sebelum nunggu maghrib. Kalau Assalamualaikum Pak, punten. Salam ya, monggo Bu. Kalau uji kesulitan untuk menentukan metodenya tuh Pak, apa harus judul dulu ACC baru menentukan metode atau gimana sih Pak? Bingung. Judul sama metode nanti sama. Gitu. Jadi gini, Bu Uci, tentang apa kemarin metodenya tuh ya? Ada berapa sih yang harus? Bu Uci kemarin tuh tentang multimedia ya kalau nggak salah tuh. Iya, Ya, analisis ya. data korban, KTP-KTP. Hati-hati toolsnya itu jangan pakai apa namanya? Singkatan. Iya, kemarin tuh apa ya saya lupa. Ya nanti saya analisis data korban KTP-KTA pada P2TP2A sumber kasih sayang Kabupaten Cirebon dengan berbasis infografis sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada saat pandemi COVID. Nah, itu. Panjang lebar itu juga bingung ini gimana. Iya. Ya boleh aja. Nanti saya modif, nanti saya arahkan. Siap, Pak, siap. Emang simple juga nggak boleh, kepanjangan juga nggak banyak. Boleh. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Ya. Enggak, itu karena singkatannya dijabarkan jadinya panjang. Ini ngomong-ngomong nih, kemarin berarti udah berapa pertemuan ini ya? Saya baru masuk nih. Baru pertemuan, baru mulai, Pak. Kita tatap muka mulai, cuman kalau misalkan e-learning, video, emang rencana sudah saya buat, mau saya upload, cuman itu kan untuk pertemuan secara video itu, saya tidak mendapatkan feel diskusinya, gitu. Kayak saya gini kan, ada Pak Abdul Aziz, ada kesulitan misalkan judul kata-kata ya, saran saya secara pribadi seperti itu. Ini secara pribadi untuk mempercepat, karena saya juga melakukan penelitian sama seperti Bapak Ibu. Karena dosen juga diwajibkan untuk melakukan penelitian. Gitu. Nah, sama kayak Bu Uci, untuk kepanjangan nggak boleh nggak ya? Bukan nggak boleh, tapi nanti judulnya berapa paragraf gitu. Nah, itu ya. Nah, pertemuan-pertemuan ini saya harapkan lebih banyak diskusi sepertinya. Tapi kalau misalnya mata kuliah lain kan bisa dipelajarin. Nah, ini diskusi ini saya harapkan nanti sesuai arahan tadi di awal bahwa hasil akhirnya Bapak Ibu bisa nyusun proposal langsung gitu. Emang dijadwalkan kan ada e-learning, tapi saya secara inisiatif pengen tatap muka itu. Artinya sejauh mana sih pemahaman Bapak Ibu untuk judul dan ada kesulitan apa seperti itu. Berarti untuk semester ini fokus ke proposal ya, Pak? Fokus proposal. Fokus proposal. Seperti itu. Misalkan ada bidangnya, ada RPL ya. Tadi ada Pak Abdul Aziz bisa ke LMS, bisa internet, jaringan bisa ke internet, terus kemudian multimedia kayak Bu Uci bisa ke tentang animasi atau promosi dan lain sebagainya, itu kan bisa di. Ya, kebetulan kan di sekolah kan pakai e-learning, Pak. Cuma bukan LMS yang seperti Camilo, model, tapi pakai script sendiri. Itu nggak apa-apa ya, Pak? Boleh ya, Pak? Boleh, bisa dikembangkan, misalkan menjadi apa. Nah, itu ada sedikit tambahan, itu boleh, sangat diperbolehkan. Assalamualaikum, Pak dosen. Waalaikumsalam. Gimana?
siapa yang ngobrol? Pak Alfian. Oh, gimana Pak? Monggo Pak. Iya. Kalau kita judul skripsinya COVID ya Pak, yang berkaitan dengan COVID nih Pak. Kemudian COVID-nya berakhir Pak, gimana tuh Pak? Mas Opian. Berarti skripsi berakhir langsung wisuda. Mas Opan rusuh. Kalau berakhir ya Langsung wisuda, Pi. alhamdulillah saya. Ya alhamdulillah, tapi skripsinya udah dibuat ya Pak. Saya Masa harus ditambahin COVID lagi Pak? ya gini. Langsung wisuda, Pi. Langsung itu saya, oh iya. Iya, skripsinya kan berakhir. COVID-nya berakhir ya. Iya. Balah gini. Yang Bagus. mana nih? Nah, beberapa kementerian yang yang saya ikuti webinar ini belum ada memastikan COVID itu akan berakhir. Tapi ya kita berdoa aja selesai. Sama seperti di Kemendikbud. Di Kemendikbud itu kita belum diizinkan untuk melakukan tatap muka di kelas. Artinya sampai awal Januari 2021 itu kemungkinan kita masih seperti ini. Cara kalau regulernya, kalau Bapak Ibu kan seperti biasa kita live seperti ini di awal. Nah, kalau misalkan kan sekarang proposal itu kan masih berdampak COVID. Tapi kalau misalkan sudah selesai kan pasti ada masalah. Masalahnya apa? Secara ekonomi, terus kemudian transisi dari kebiasaan baru. Nah, itu kan bisa dijadikan sebuah penelitian. Nah, seperti itu. Jadi kalau harapan saya sama, kalau misalnya sudah selesai sekarang ya alhamdulillah. Tapi di Cirebon sendiri malah naik. Saya bingung. Malah naik. Tapi ada rencana beberapa dari Kemendikbud itu, ada wilayah-wilayah yang diizinkan untuk tatap muka. Tapi persyaratannya sangat ketat. Mulai dari uji swab dulu, anak-anak persyaratannya Pak banyak. Iya, makanya kan serba bingung ya. Nah itu kan ya harapannya kita semuanya normal semua lah. Kenapa normal ya? Saya secara pribadi pengen nonton film gitu, kangen nonton film di bioskop. Nah itu kan ya pokoknya nggak tahu sampai kapan. Belum ada yang menjanjikan di beberapa kementerian kapan akan berakhir. Jadi bisa dimanfaatkan untuk melakukan penelitian seperti itu. Kalau yang zona hijau sih ya sudah ada ini sih Pak. Cuma ya belum pasti itu sih benar. Ya itulah pokoknya sama-sama jaga kesehatan. Teman-teman bisa nyusun skripsi dengan baik, bisa bisa berjalanlah dengan lancar dengan adanya kayak gini. Oke, ada yang lain? Kita udah waktunya sholat. Ada azan, suara azan udah terdengar. Ada lagi nggak? Nanti itu tugasnya Bapak Ibu silakan nyusun judul. Nanti saya akan balas di ini. Insya Allah saya balas satu persatu. Gini nanti saya modif. Habis itu Bapak Ibu bisa nyusun abstraknya. Nah, ketemu lagi di hari Selasa, jamnya jam 7, dan rencana saya dua kali di hari Jumat. Jadi ketika Bapak Ibu ngerjain, saya revisi, terus kemudian balikin lagi, masukannya tinggal dimodif, ini, ketemu lagi hari Jumat, itu dan Selasanya. Seperti itu rencana saya. Jadi Selasa dan Jumat. Jamnya ya jam 7, tapi mohon maaf saya nanti akan live seperti ini di teras, di rumah. Jadi kita santai aja, tapi tetap menghasilkan seperti itu. Siap. Siap ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan itu saya nitip itu, silakan japri ke saya, nomornya ada kan Pak di grup. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua sekalian. Mohon maaf kalau mengganggu di waktu libur Bapak Ibu semua, tapi saya ingin menyampaikan hal-hal seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puci, kasih sayang apa tadi Puci? Ya.